41 sampai 44. Kita membaca hadis secara bersama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. Perikop ini didahului dengan perikop-perikop lain sebelumnya, yaitu dengan suatu kecaman dari Yesus terhadap ahli-ahli Taurat. Di sini ada beberapa alasan mengapa Allah sendiri mengecam, Tuhan sendiri mengecam ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat yang pertama, untuk mengkontraskan kesalehan palsu atau lahiriah dari ahli-ahli Taurat dengan kesalehan sejati dari janda miskin. Yang kedua, untuk mengkontraskan perbuatan baik yang dipamerkan dari ahli Taurat dengan perbuatan baik yang tersembunyi yang dilakukan oleh janda miskin. Dan yang selanjutnya, untuk mengkontraskan hati yang dipenuhi keserakahan dari ahli-ahli Taurat yang suka menelan rumah janda-janda dengan hati yang mencintai Tuhan dari janda miskin itu, yang menyebabkan ia mau memberikan semua yang ia miliki kepada Tuhan. Tadi tercantum di dalam teks yang kita baca. Kemudian untuk menunjukkan bahwa di tengah-tengah Yudaisme yang bobrok itu tetap ada orang saleh, dan bahwa di mata Tuhan memperhatikan setiap kita orang-orang saleh. Kita bisa melihat di dalam Markus pasal 12 ayat ke-38 sampai yang ke-40 menggambarkan dua pihak, yaitu yang pertama ahli-ahli Taurat dan janda. Nah, sebenarnya seperti apa sih ceritanya? Kita mau melihat. Kemudian persembahan yang setelah saya baca beberapa artikel, persembahan di dalam teks ini punya arti tidak lebih dari satu. Ada yang menafsirkan bahwa persembahan itu merupakan persembahan sukarela. Nah, ada juga persembahan sukarela mencakup tiga hal, yaitu persembahan untuk dikumpulkan sosial untuk orang-orang miskin. Yang kedua, ada juga untuk persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dan ada pandangan yang ketiga, yaitu mungkin itu persembahan untuk kedua-duanya. Nah, kita mau melihat ada dua tokoh yang Tuhan sendiri jelaskan, perbandingkan di dalam teks ini. Yang pertama, orang kaya. Nah, kita sudah tahu orang kaya itu seperti apa, jadi kita tidak usah bahas. Yang kedua, janda miskin. Nah, janda miskin di sini miskin menggunakan bahasa Yunani petokos. Okay? Saya mau bertanya kepada Tobi. Ini semoga jauh ya, tapi seandainya kalau kamu sendiri di posisi, maksudnya menjadi janda, kita tahu jadi janda ya, baik. Seandainya kamu jadi janda terus miskin, apa yang kamu rasakan? Selain sedih, putus asa dan tertekan. Nah, miskin yang dimaksud di dalam nats ini adalah melarat, tergantung, bantuan orang lain, menyedihkan atau rendah. Kemudian ada bahasa Inggris juga, destitute of will, influence, position, honor. Itu artinya dari segi apapun dia miskin, baik dari pengaruh dari masyarakat,
baik dalam posisinya atau apapun. Jadi faktanya adalah janda ini adalah seorang janda yang sangat-sangat bergantung kepada orang lain. Kemudian, mohon maaf, berbeda dengan kebanyakan janda yang ada di Indonesia. Kaya, berbeda ya, konteksnya ini berbeda. Ini janda yang miskin, berbeda. Nah, fakta-fakta tentang janda ini adalah dia adalah seorang janda, berarti tidak punya suami. Kemudian dia miskin, seperti tadi, tidak punya apa-apa. Kemudian ada satu hal yang menarik dari janda ini. Dia tetap cinta uang. Kemudian jujur, kalau dulu saya baca teks ini, saya berpikir berarti kalau saya punya banyak uang, saya beri persembahan dari kelimpahan saya itu, seperti yang kita baca tadi, mungkin sekilas kita berpikir janda lebih tinggi. Mungkin kita berpikir seperti apa salahnya kita memberi persembahan yang banyak dari, misalnya saya orang kaya. Misalnya saya orang kaya, apakah salah saya kasih persembahan dalam jumlah yang banyak? Tidak ya. Nah, mungkin dulu saya memahami ini dengan salah, sehingga saya berpikir mungkin kalau misalnya saya nggak usah kaya aja deh, nanti saya jadi janda miskin, persembahan saya diterima. Tapi bukan itu ya fokusnya. Kita akan melihat saya sangat terberkati ketika kami semester 4 teologi belajar bahasa Yunani. Ternyata Yunani itu begitu asik. Benar Tony ya? Benar. Nah, saya akan bacakan orang untuk itu semuanya. Di ayat yang ke-41, suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya membeli jumlah yang besar. Di bagian pertama, masuklah orang banyak memasukkan persembahan ke dalam peti. Kemudian bagian kedua, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser yaitu seperti itu. Kemarin kita sudah dapat penjelasan dari Pak Yun, 2 peser itu seperti apa? Yaitu cuma sekali makan katanya, kalau masih ingat. Jadi habis. Nah, sekilas kalau kita baca, apa yang salah? Sepertinya tidak ada. Namun ada hal yang menarik. Yang pertama, orang kaya memasukkan, dari bahasa Yunaninya bale. Sementara janda miskin, yang benar-benar miskin, memasukkan dari kata ebale. Kedua-duanya ini berasal dari satu kata yang sama, yaitu balo. Yang ada ingat melempar. Jadi mungkin sistemnya itu dilempar. Jadi dua-duanya sama-sama lempar persembahan. Tapi ada yang berbeda. Nah, orang kaya balai, mereka menggunakan simple present atau present continuous. Jadi dilempar tapi diulang-ulang. Sementara janda miskin menggunakan kata ebalen, yaitu auris. Jadi sekali masukkan. Jadi contohnya kayak gini. Saya bawa uang receh ya. Orang miskin, misalnya kita tidak usah permasalahkan cara masukkan persembahannya ya. Mereka cara masukkannya maksudnya sama-sama dilempar atau sama-sama ditaruh gitu ya. Tapi si orang miskin sekali masukkan. Udah ya, ini 2, saya lagi nih. Sekali dimasukkan. Nah, si orang kaya ternyata masukkannya caranya gini, diulang-ulang sambil pamer. Nah, jadi cara masukkannya begitu. Kalau misalnya saudara-saudari pernah tonton ilustrasi tentang seorang janda, kita bisa lihat di situ. Nah, kemudian
janda dan orang kaya. Kira-kira apa yang berbeda? Tetap dilempar, tetap kasih. Berarti bukan jumlah ya yang dibicarakan, motivasinya. Nah, si janda masih dia sekaligus ya. Kemudian dia begini. Sementara orang kaya saya lempar satu sampai itu ya. Kalau kita semua bisa lihat. Nanti kapan-kapan lihat ilustrasinya. Nah, kemudian Yesus menyuruh untuk murid-muridnya memperhatikan. Kalau misalnya sebelumnya, kalau kita baca sekilas, apa yang harus diperhatikan dari seorang janda miskin? Ternyata kita sudah tahu alasannya. Nah, apa yang kita bisa temukan di dalam peristiwa ini? Yang pertama, janda, seperti saya bilang tadi, kita belajar dari seorang janda. Sekarang kita fokusnya ke janda, jangan ke orang kaya ya. Nah, janda, tadi saya katakan beberapa fakta tentang janda. Janda itu tidak ada suami, miskin, melarat. Kemudian ada satu hal menarik, dia tetap cinta Tuhan. Apa yang menunjukkan dia cinta Tuhan? Yang pertama, yaitu adalah seseorang yang bersyukur. Ketika si janda mampu bersyukur, dia mampu memberi dengan motivasi yang benar. Kedua, rendah hati. Bukan masalah dia nggak punya uang atau tidak ya. Mungkin kalau dia jadi orang kaya, dia juga tetap melakukan hal yang sama asalkan motivasinya benar. Dia punya kerendahan hati. Kemudian yang ketiga, dia bergantung kepada Tuhan. Kenapa dia bergantung kepada Tuhan? Dia adalah seorang janda yang miskin, berarti miskin dalam segala hal. Semuanya bergantung kepada orang lain. Sehingga kita pun kadang-kadang sering bertanya, apakah kita sanggup memberi dengan situasi kita yang seperti itu? Teks ini berbicara tentang bagaimana kita bersyukur, rendah hati, dan bergantung kepada Tuhan. Kesimpulannya, di tengah kekurangan, janda miskin tetap memiliki rasa hormat yang luar biasa kepada Tuhan. Dia bersyukur untuk semua hal yang dia miliki dan mempersembahkannya kepada Tuhan dengan kerendahan hati, bukan semata-mata untuk dilihat oleh manusia. Janda miskin merupakan bentuk penyerahan total kepada Tuhan. Selain di tengah keberadaannya yang sangat berkekurangan, dia tetap menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan berarti hal yang salah jika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan dengan jumlah yang besar, tetapi tergantung dengan motivasi apa persembahan itu diberikan. Bagaimana niatnya kita memberikan persembahan itu. Nah, apa yang bisa kita tarik pelajaran dari si janda ini? Mungkin orang-orang yang sudah bekerja bisa langsung, maksudnya menerapkan secara baik, secara rohaninya kepada Tuhan maupun secara materi. Tapi bagaimana dengan saya yang masih sekolah, mungkin belum punya pencarian? Apa yang harus saya teladani dari janda miskin ini? Nah, kita harus bersyukur untuk setiap pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita dan menyadari bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita berasal dari Tuhan. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Kalau mungkin kita saat ini tidak bisa memberikan apapun untuk pekerjaan Tuhan secara materi, kita bisa memberikan persembahan sejati, yaitu tubuh kita, dengan motivasi yang benar. Dengan motivasi yang benar. Misalnya saya mau WL, misalnya saya mau WL.
Bagaimana pelayanan kita membawa saudara-saudara kita lebih lagi menyadari bahwa Kristus adalah Maha Kuasa. Baik jasmani maupun rohani tidak diukur dari jumlah besarnya, namun ketulusan kita di dalam memberikannya. Dan gantungkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita adalah manusia ciptaannya, kita menerima tanggung jawabnya, dan kita sudah seharusnya berserah penuh kepada Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Amin.